Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa, pada video kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Sengaja saya buat dengan rekaman suara seperti ini, sedulur, supaya lebih santai dan juga dalam pembahasannya tidak kaku ya, sedulur. Karena biar bagaimanapun juga, lewat rekaman suara ini saya lebih leluasa dalam menyampaikan pemahaman saya tentang dunia spiritual. Nah, jadi pada video kali ini, sedulur, saya akan membawakan sebuah pembahasan atau sebuah tema yang menceritakan tentang sebuah efek samping ketika seseorang belajar ilmu gaib. Ini bisa dibilang salah satu efek sampingnya ya, sedulur. Jadi begini, orang yang belajar ilmu gaib, ilmu hikmah atau ilmu amalan apapun ya, itu sebenarnya bebas. Tidak ada kewajiban khusus dalam belajar ilmu gaib. Dalam belajar ilmu gaib itu tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Semua orang berhak mengambil jalan hidupnya masing-masing. Ada orang yang suka dengan dunia spiritual, ada orang yang suka dengan mengoleksi benda-benda spiritual. Terus ada juga orang-orang yang mengamati dunia spiritual. Ada juga orang yang sekedar suka ketika membahas tentang dunia spiritual, tapi tidak mendalami. Nah, mungkin ada sebagian sedulur yang bisa dibilang menyukai dunia spiritual dan juga mendalaminya, terjun ke dunia spiritual. Atau mungkin bahkan sedulur pecinta yang terlalu fanatik, bisa jadi. Karena bukan tidak mungkin penonton channel Ki Bagus Purwas itu rata-rata pecinta dunia spiritual, itu kan? Terutama pecinta ilmu khodam atau perkhodaman. Maka dari itu pembahasan ini mungkin cukup penting untuk sedulur dengarkan dan bisa diambil sisi positifnya. Silahkan simak video ini dan tulis, catat baik-baik. Jadi, sedulur, orang yang belajar ilmu gaib itu tentunya sesuai keinginannya masing-masing. Rata-rata ya, tidak ada paksaan dari orang lain, tidak disuruh orang lain, gitu kan. Kita berhak mengambil atau mempelajari ilmu-ilmu apapun yang kita sukai dan kita minati. Maka dari itu disinilah letak kesalahan kita sebenarnya, yang seharusnya kita konsultasikan dulu kepada guru kita atau orang yang mempunyai ilmu gaib tersebut. Apa nih ilmu yang cocok untuk kita? Amalan apa nih yang seharusnya kita amalkan? Begitu seharusnya kan? Tapi rata-rata orang belajar ilmu gaib itu menurut kemauannya sendiri. Mungkin bisa jadi setelah dia mendengarkan cerita orang-orang, ternyata ilmu kebal ini bagus, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Kemudian kita berminat, kemudian kita suka nih, tertarik untuk belajar ilmu kebal. Atau kita mendengar orang yang mempunyai kemampuan indigo, bisa melihat jin, bisa melihat kuntilanak, pocong, melihat masa depan, masa lalu. Terus kemudian kita tertarik dan ingin mempelajarinya. Itu sudah jelas bahwa keinginan belajar ilmu gaib itu berdasarkan keinginan kita sendiri, gitu kan? Nah, di sini kita tidak tahu nih apa kekurangan diri kita setelah kita mempelajari keilmuan tersebut. Seperti contoh, kita tertarik mempelajari ilmu mata batin,
kita belajar, kita dikasih amalannya, disuruh puasa, disuruh wirid, disuruh praktek gini-gini. Tapi setelah mata batin kita terbuka, mental kita belum siap. Kita masih penakut. Kita belum mempunyai pagar goib. Sehingga apa? Dari ketakutan yang kita miliki saja, makhluk goib itu akan selalu mengganggu kita. Apalagi kita belum mempunyai benteng goib, maka kita akan sering mengalami kesurupan. Nah itu dia. Itu salah satu contoh sedulur. Misalnya Ki Bagus, apa nih ilmu yang cocok untuk saya? Begitu kan? Nanti akan saya carikan apa yang cocok untuk sedulur. Ini hanya sekedar contoh ya sedulur. Ini hanya sekedar contoh. Tapi yang jadi masalahnya, kita tidak menyukai ilmu amalan yang sudah disuguhkan oleh guru kita kepada kita. Misalnya contoh, saat kita bertanya ilmu apa yang cocok untuk kita, kemudian guru kita sholat istiqoroh, kemudian guru kita mencari tahu, kemudian guru kita berdoa kepada Allah, ilmu apa yang cocok untuk muridnya ini, dan kemudian diberikanlah petunjuk oleh Allah. Misalnya disuruh ngamalin asmasir misalnya, atau jangan jauh-jauh lah ya, disuruh ngamalin ilmu pengobatan katanya. Ini yang cocok untuk kamu nih, ilmu pengobatan, gitu kan. Lalu apa dia bilang? Ternyata dia tidak menyukai ilmu pengobatan, gitu kan. Karena apa? Karena ilmu apapun yang disuguhkan oleh guru kita itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Nah begitu kan. Terus gimana? Harus gimana kita? Kita sudah disuguhkan ilmu oleh guru kita tapi kita tidak suka. Sedangkan kita mempelajari ilmu sesuai dengan keinginan kita, resikonya banyak. Terus kita harus bagaimana? Nah disinilah jawaban yang perlu kita cari sedulur. Makanya banyak orang yang belajar ilmu kebatinan, ilmu spiritual itu untuk mencari jati diri. Sebenarnya saya ini harus belajar ilmu apa? Sebenarnya saya cocoknya di dalam bidang apa? Sebenarnya ilmu apa yang cocok untuk saya dan kedepannya itu saya bakal jadi apa? Nah dalam kondisi seperti ini, maka kita diperlukan untuk istiqoroh. Kita minta petunjuk, ilmu apa yang cocok untuk kita harus belajarnya ke siapa, ke guru mana, ilmu apa yang harus kita pelajari. Kita yang harus mencari sendiri sedulur. Misalnya kita sholat istiqoroh 3 hari, gitu kan. Kita cari tahu, kita berdoa. Setelah 3 hari belum juga ada jawaban, dilanjut ke hari keempat, kelima dan seterusnya. Nanti setelah waktunya tiba sedulur, kita akan diberitahu, kita akan diberi jawaban atau gambaran ilmu apa yang cocok untuk kita, guru mana yang harus kita datangi untuk belajar ilmu tersebut. Biasanya seperti itu. Karena apa? Ketika orang belajar ilmu goib itu semuanya rata-rata didasari dengan nafsu, bukan keinginan hati nuraninya. Dengan menjalankan sholat istiqoroh ini, setidaknya ada campur tangan Tuhan dalam memilihkan yang terbaik untuk kita. Begitu sedulur. Maka insya Allah kedepannya kita akan sering mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita, cocok untuk kita, dan tidak bertentangan dengan diri kita. Artinya begini, ada ilmu-ilmu yang sekiranya tidak cocok untuk kita amalkan sedulur, yang pada akhirnya ilmu tersebut itu tidak cocok untuk kita dan menjadi energi negatif untuk diri kita. Nah mungkin untuk ilmu yang cocok atau tidak untuk kita nanti kita bahas di lain waktu. Nah jadi itu kebanyakan orang itu tidak tahu gitu kan, bahwa ilmu apa nih yang cocok untuk dirinya. Padahal di setiap diri orang masing-masing itu mempunyai kecocokan ilmunya. Ada yang cocoknya belajar ilmu pengobatan, ada yang cocoknya belajar ilmu terawangan, ada yang cocoknya belajar ilmu kanuragan.
Ketika guru kita memberikan kita, kamu cocoknya belajar ilmu kanuragan. Nah, maka dari itu setelah guru kita bilang seperti itu, maka kita harus mendalami ilmu kanuragan. Nah, jadi kan begitu. Di situ kita diberikan pertanyaan, mau nggak nih kita, gitu kan. Kalau kita tidak suka ya berarti kita menolak. Kalau kita mau ya berarti kita jalani. Begitu sedulur. Jadi pembahasan kali ini ya seperti ngobrol aja ya sedulur, supaya saya dalam pembahasannya pun enak dan sedulur dalam mendengarkannya pun juga masuk gitu kan. Jadi begitu, ketika kita belajar ilmu gaib, sebenarnya bebas mau belajar ilmu apapun, tapi terkadang ada ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita. Artinya gini, ketika guru kita menyuguhkan ilmu, misalnya ilmu kebal, terus kita tertarik untuk menguasainya, padahal kita hanya sekedar nafsu, kita hanya ingin bisa gitu kan. Tapi setelah kita diijazahkan ilmu kebal tersebut, ternyata hanya kita amalkan 1 minggu, kesananya males. Akhirnya ilmu tersebut tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk membantu orang lain. Begitu sedulur. Makanya ketika kita menjalankan sholat istiqoroh itu, kita harus berdoa supaya diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah, agar ilmu yang berdatangan kepada kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu sedulur. Dalam artian bermanfaat untuk kita, untuk diri kita, untuk membantu orang lain. Bukan hanya sekedar kita amalkan seminggu beres udah, pada akhirnya bacaannya lupa, caranya lupa, ya udah hilang begitu saja. Dan itu akan menjadi ilmu yang mubadir. Jadi begitu sedulur, belajar ilmu gaib itu bukan sebagai ajang perlombaan. Kita harus bisa santai, kita harus bisa memilih dalam belajar ilmu gaib. Ya tapi kembali lagi kepada diri masing-masing. Mau kita mengikuti nafsu mau enggak ya itu terserah gitu kan. Itu bebas, pilihannya masing-masing. Gak ada yang melarang gitu kan. Itu terserah, hak masing-masing setiap orang. Tapi di sini saya sebagai pemilik channel Ki Bagus Purwas yang berbicara, ya setidaknya saya memberikan sedikit pemahaman yang saya tahu. Bahkan saya pun pernah mengalaminya. Maka dari itu jangan sampai terulang kembali. Begitu sedulur. Jadi intinya dalam pembahasan kita pada video kali ini, ketika kita belajar ilmu gaib, ilmu hikmah, ilmu kesepuhan dan lain sebagainya, kita harus pikirkan dulu, apakah ilmu ini nantinya akan kita gunakan, apakah ilmu ini nantinya akan kita manfaatkan. Kalaupun mau kita koleksi, silahkan, asal kita catat atau kita simpan gitu kan, supaya tidak lupa. Ketika kita ingin menggunakan di suatu hari nanti, kita masih punya catatannya, kita masih punya rekamannya, kita masih punya data-datanya gitu kan. Cara-caranya kita tidak lupa, karena ada tata caranya, kita masih menyimpan filenya gitu kan. Tapi ketika kita sudah diijazahkan ilmu Braja Musti misalnya, mantranya gini, caranya gini, cara pemakaiannya gini, tapi karena kita tidak begitu tertarik, akhirnya mantranya lupa, caranya lupa, tawasulnya lupa, kita nggak nulis. Sedangkan guru kita kehilangan kontak misalnya, pada akhirnya ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, hilang begitu saja. Nah jadi itu pembahasan pada video kali ini sedulur. Semoga bermanfaat ya buat semuanya, terutama bagi kita pecinta ilmu hikmah dimanapun kita semua berada. Semoga menjadikan wawasan untuk kita semua, bahwasanya kita belajar ilmu gaib, ilmu hikmah itu bebas, gak ada yang melarang, gak ada yang mengatur. Semua pembelajaran ilmu gaib, ilmu hikmah, ilmu kesepuhan, ilmu spiritual itu letaknya pada diri kita masing-masing.
Jadi semoga sedikit besarnya membantu bagi sedulur semua. Semoga bermanfaat untuk sedulur semua. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.